Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di channel Hiya Al-Wahid. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Baiklah teman-teman semua, untuk pertemuan kali ini kita melanjutkan episode yang kemarin. Alhamdulillah sekarang kita sudah beranjak, berada di posisi episode 05. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang faslun an-niyatu qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Menjelaskan masih seputar niat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun an-niyatu qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi aw muqtarinan bi fi'lihi. Wa mahalluha al-qalbu wa talaffuzu biha sunnatun wa waqtuha inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Wa tartibu alla yuqaddama udhun ala udhun. Fasal menjelaskan terkait definisi niat. Apa itu niat? Niat adalah menyengaja sesuatu muqtaronan bi fi'li. Menyengaja sesuatu besertaan melakukannya, sama seperti yang telah saya bahas kemarin. Wa mahalluha al-qalbu. Tempatnya niat, posisinya niat itu adalah al-qalbu, yaitu hati. Jadi niat itu bukan di lisan. Lisan itu hanya sebatas penolong. Di sini disampaikan wat talaffuzu biha sunnatun. Jadi ingat, tempatnya niat itu di dalam hati. Dan sunnah kita melafalkan niat. Seperti ketika teman-teman mau sholat biasanya mengatakan usolli fardul maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblat ada'an lillahi ta'ala. Nah ini sebelum kita sholat melafalkan usolli ila akhirih, melafalkan niat itu hukumnya sunnah. Wat talaffuzu biha sunnatun. Mengapa melafalkan niat itu sunnah? Liyu'awina al-lisanu al-qalba, supaya lisan itu membantu hati untuk menghadirkan yang namanya niat. Jadi hukumnya cuma sunnah. Atau seperti ketika wudu, ini kan pembahasannya wudu. Ketika kita wudu biasanya kita mengatakan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Nah, ini melafalkan nawaitul wudu'a itu hukumnya sunnah. Yang wajib adalah menghadirkannya di dalam hati. Kemudian waktu niat. Waktu niat itu adalah di awal ibadah. Dalam semua ibadah, dalam keseluruhan ibadah, mayoritas ibadah, niat itu harus diletakkan di awal. Seperti dalam wudu. Kalau dalam wudu berarti inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Berarti ketika kita basuhan pertama, ketika kita membasuh wajah, itu adalah niat. Berarti ketika kita awal basuhan wajah, di sana kita langsung niat, langsung menghadirkan niat di dalam hati. Kemudian watartib. Kemarin dijelaskan rukun wudu yang ke-6 itu adalah tartib. Apa itu tartib? Tartib adalah alla yuqaddama udhun ala udhun. Kita tidak boleh mendahulukan anggota satu dengan anggota yang lain. Artinya harus membasuh sesuai dengan urutannya masing-masing. Yang harus dibasuh di awal berarti kita basuh di awal, yang harus di akhir berarti basuh di akhir. Nah, tadi sudah saya katakan niat itu harus diletakkan di awal ibadah. Karena apa? Karena tadi niat itu adalah menyengaja sesuatu disertai dengan melakukannya. Kemudian kalau teman-teman bertanya, kenapa ketika kita puasa itu niatnya tidak besertaan dengan awal ibadah? Kita tahu bahwa puasa itu dimulai dari tulu'ul fajri ila ghurubi syamsi. Puasa itu mulainya ketika sudah muncul fajar, ketika sudah masuk waktu sholat subuh. Tapi kenapa niat puasa itu kita melakukannya di malam hari? Bahkan di waktu atau malam-malam awal, contoh di jam 7 ataupun jam 8 itu sudah boleh niat. Dimulai dari terbenamnya matahari, kita sudah boleh melakukan niat. Seolah-olah ini sudah keluar daripada konsep awal, keluar daripada definisi niat itu sendiri. Ternyata di sini memiliki alasan tersendiri. Kenapa alasan niat itu harus diawalkan dari pekerjaannya? Artinya niat puasa itu tidak pas ketika kita mau puasa, tapi sebelumnya kita sudah niat, di malam hari kita sudah niat. Yang pertama ada hadis malam yubayyitin niat qoblal fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak menginapkan niat, yang tidak berniat di malam hari, maka dia puasanya tidak sah. Alasan yang kedua, secara logika ini kata para ulama li usri muraqabatil fajri.
karena kita sulit untuk mengintai, untuk meneliti kapan munculnya fajar. Sekarang begini, kalau memang dikatakan sulit karena kita tidak bisa memprediksi kapan munculnya fajar, artinya ketika kita dituntut untuk niat pas menyertai munculnya fajar, ketika fajar muncul kita niat, ini terjadi kesulitan, tidak memungkinkan, sehingga niat puasa itu harus didahulukan daripada ibadah puasa itu sendiri.